Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran 4 ini muatan pembelajaran ada 3 ya sobat belajar. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa langsung saja menyimak pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah sobat belajar, langsung saja kita mulai ya. Pembelajaran hari ini sudah siap dan tetap semangat. Ayah, jika sudah besar nanti aku bercita-cita menjadi seorang arsitek seperti teman ayah Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Mari kita membaca ya sobat belajar. Tahukah kamu? Kita akan membaca tentang bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang berikutnya ada bangunan Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya, misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil untuk merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih, irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk juga sebagai pengendali banjir. Kemudian yang berikutnya ada bangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat. Dengan panjang sekitar 5 km, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia pada saat ini. Nah, selanjutnya, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah, berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu selama 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya adalah bernama Frederick Silaban. Nah, mari berarti sobat belajar lengkapi di diagram berikut ya. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber untuk mencarinya. Yang pertama, apa kehebatan lain seorang arsitek? Apa sobat belajar? Ya, kehebatannya bisa membuat bangunan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, diagram yang berikutnya, jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Ya, tentunya harus menempuh pendidikan sarjana jurusan teknik arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Yang terakhir, keterampilan yang harus dimiliki seorang arsitek. Seorang arsitek harus memahami bidang geometri, matematika, dan fisika di antara ilmu terkait lainnya. Arsitek juga harus berhubungan dengan kreativitas mengolah bentuk. Nah, sobat belajar, tahukah kamu dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Tentu pernah ya sobat belajar.
kalau digambari. Itu merupakan rumah adat Papua Hanoi. Coba sobat belajar perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat berikut ini. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga juga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami, seperti bambu dan dedaunan, karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Ayo mencoba ya sobat belajar. Coba kalian cari informasi tentang rumah-rumah adat di Indonesia, kemudian cari kegunaannya, bagaimana masyarakat menggunakan rumah adat mereka. Kemudian kalian bandingkan keterangan yang kamu peroleh antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaannya. Nah, contohnya seperti berikut ya sobat belajar, indahnya keragaman budaya Indonesia. Nah, nanti kalian cari gambar rumah adat, kemudian kalian tulis apa manfaat dan kegunaan rumah adat. Nah, contohnya di sini saya mengambil rumah joglo dari Jawa Tengah. Kemudian manfaatnya apa sobat belajar? Sebagai identitas suatu suku bangsa ya. Kemudian rumah joglo ini gunaannya biasa digunakan di antaranya untuk pertemuan, pagelaran seni wayang kulit, tari-tarian, serta upacara adat. Kemudian yang berikutnya saya mengambil contoh rumah gadang dari Minangkabau ya sobat belajar. Manfaatnya sama sebagai identitas suatu suku bangsa, kemudian menjadi ciri khas tersendiri ya sobat belajar. Kegunaannya rumah gadang dapat dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah, pewarisan adat, dan upacara adat. Nah sobat belajar, selanjutnya kita akan mencari persamaan dan perbedaan kegunaan manfaat rumah adat tadi ya. Nah persamaannya tadi sama-sama menjadi identitas suku bangsa Indonesia, kemudian sama-sama bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Perbedaannya, desainnya tentu berbeda ya sobat belajar. Kemudian terdapat filosofi bangunan yang berbeda. Yang terakhir memiliki sejarah budaya yang berbeda. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, sobat belajar, mari kita pelajari manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Di sini ada sumber daya berupa lahan, air, dan tumbuhan biasanya digunakan sebagai tempat bertani ya sobat belajar, kemudian juga sebagai tempat berkebun. Kemudian yang sumber daya berupa hewan, biasanya kegiatannya adalah bernelayan dan berkebun. Maksud saya berternak itu ya sobat belajar, salah menulis. Kemudian untuk kegiatan lainnya selain itu, biasanya kegiatannya adalah kegiatan industri dan kerajinan. Ayo mencoba sobat belajar membuat puisi dan menjelaskan maknanya. Perhatikan rangkaian puisi berikut, lengkapi puisi ini dengan menggunakan kata-katamu agar puisi ini lebih bermakna. Nah, di sini puisinya yang berjudul dengan Kawan Sejatiku karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Mari kita kerjakan bersama-sama ya sobat belajar. Wahai titik-titik sejatiku,
Ya, yang betul. Wahai kawan sejatiku, isinya sobat belajar, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan ya tugas sekolahku, selalu menghibur saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk menghormati dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah ku lupa selamanya. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Mudah ya, sobat belajar. Nah, selanjutnya tanggapi pernyataan berikut ini dengan kata ya atau tidak ya, sesuai isi puisi di atas. Yang pertama, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Tidak ya, sobat belajar. Tadi kisahnya tentang persahabatan yang setia. Kedua, Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Ya, betul. Kemudian ketiga, kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani dan Siti. Tidak ya, tadi ada Beni juga ya, sobat belajar. Yang keempat, kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. Ya, betul. Yang kelima, Lani akan melupakan kawannya. Tidak ya, karena Lani tidak akan melupakan kawannya selama-lamanya. Kemudian yang keenam, mereka ingin meraih cita-cita bersama. Ya, betul. Nah, kemudian kalian nanti bisa menjelaskan isi puisi dalam paragraf di bawah ini ya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan sendiri pada buku tugas kalian. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ayo kita renungkan dan simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, tadi kita belajar tentang arsitek adalah seorang yang ahli merancang pembangunan. Kemudian kita tadi belajar tentang setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Yang terakhir, kita tadi belajar tentang memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Nah, sobat belajar, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.